Komandan, Ya, apa kau sudah memesan persediaan makanan dan minuman untuk pasukan? ya, Biarkan yang terluka istirahat besok. baiklah. Dan kau tanyakan juga pada pos yang lain untuk mengirim prajurit lagi. Kau tidak perlu khawatir dengan prajurit. Semua prajurit dalam pasukanku akan bertempur sampai nafas terakhirnya. Kau seharusnya istirahat, Suryaban. Lukamu cukup dalam. Keinginanku untuk menyerang pasukan Mughal sangat kuat. Tidak ada luka yang bisa menahanku. Besok aku akan memberi pelajaran pada mereka. Kau sudah banyak membantu kami. Kami terkejut bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat. Aku tahu setiap sudut dari Rajputana. Aku mengambil jalan rahasia untuk bisa sampai ke sini. Terima kasih untuk kerjasamamu. Tapi kita tidak bisa melawan mereka dalam waktu yang lama. Pasukan Mughal memiliki prajurit lebih banyak dari kita. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang mereka miliki. Tapi mereka tidak akan pernah menyamai semangat dan keberanian kita. Karena semua pasukan yang ada di sini sudah siap mengorbankan hidupnya. Mereka bertempur karena mematuhi kerajaan mereka. Tapi kita bertempur demi kehormatan tanah air kita. Kita bertempur untuk kehormatan kita. Dan aku punya rencana untuk pertempuran besok. Apa? Raja Suryabansing datang untuk membantu kita. Benar, Yang Mulia. Sekarang beliau membantu pasukan kita untuk bertempur melawan Mughal. Apa semua baik-baik saja di sana? Iya, Yang Mulia. Kau tahu, Joda, ketika Sujamal mulai memberontak, ibu pergi menemui ayahmu. Ibu mengatakan padanya, kita sudah kehilangan satu anak, jadi harus menemukan satu anak menantu. Ibu tidak tahu bahwa kami akan menemukan prajurit pemberani seperti anak menantu kami. Ibu tahu bagian yang terbaik adalah dia sangat membenci Mughal, sama seperti aku membenci Mughal. Ibu tahu Prithviraj Chauhan juga idamannya, Bu. Aku yakin kita pasti akan menang. Ibu harap perkataanmu akan menjadi kenyataan. Saat perang ini berakhir, kemudian aku akan menikahkan kalian berdua. Sekarang kalian beristirahatlah. Kita akan bangun lebih awal besok dan berdoa pada Dewa Bhavani. Kita berdoa untuk menang. Dan setelah itu, kita akan berkumpul di dalam kamar. Kita tidak perlu melakukan hal itu, Nenek. Raja Banpur sekarang sudah bersama Amer. Sekarang pasti Mughal akan kalah. Dan kita akan menang. Kau adalah masa depan adikku, Suryaban. Aku tidak bisa membunuh calon suami adikku. Dewi, aku mohon, jauhkan dia dariku. Sujamal! Rajput seperti apa kau ini? Apa kau takut menghadapiku? Aku seorang Rajput. Itu sebabnya aku tidak bisa menyerang tunangan adikku. Kau adalah kakak Joda. Tapi kau telah mengkhianati keluargamu dan bergabung dengan Mughal. Kau tidak patut menerima hubungan apapun. Seorang pengkhianat tidak punya harga diri. Ataupun keluarga mereka. Kau tidak pantas. Aku tidak bisa melupakan hubunganku dengan Joda. Dan tidak peduli apapun itu. Aku tidak akan pernah mengampuni pengkhianat. Aku tidak butuh pengampunan. Aku pun menginginkan mahkota Amer. Jika kau mencoba menghentikanku, aku tidak peduli.
meskipun kau punya hubungan dengan Joda. Ini bunga melati. Kau tahu semalam aku menawar melati hanya untuk Dewa Krishna. Aku tidak bisa membantu. Aku tidak akan ikut pergi keluar istana. Yang Mulia tidak ingin ikut denganku pergi keluar taman. Tolong kenakan ini hari ini. Seperti yang kau katakan, kehormatan tentang kesetiaan. Aku punya perasaan yang tidak enak. Aku tidak bisa memberikan melati ini untuknya. Tapi jika aku bisa, aku merasa doanya belum sempurna. Kenapa kau berhenti? Aku seorang Rajput. Aku tidak takut denganmu. Rajput seperti apa kau ini? Apa kau takut membunuh musuhmu sendiri? Aku akan menghadiri pernikahan. Aku akan datang untuk merayakannya. Kudengar Paman telah menemukan pasangan untukmu. Aku sudah memberimu tanggung jawab. Seharusnya kau membunuhnya. Kau gagal. Jadi aku harus melakukan ini. Emosi jangan kau bawa ke pertempuran, Sujamal. Gunakan kesempatan ini. Kalau kita kalah, kau akan melupakan tentang aku. Aku akan mengumumkan siapa pewaris tahta. Dia adalah Bakwanda. Raja Suryawansing meninggal! Raja Suryawansing meninggal!
Para Rajput tinggal di perbatasan sampai napas terakhir mereka. Mereka bertarung dengan kekuatan. Ketika Mughal menggunakan tipu muslihat, para Rajput akan diserang dari depan. Tapi para Mughal akan diserang dari belakang. Para Rajput sangatlah jujur meskipun mereka kalah. Penjarakan mereka semua! Maafkan aku, adikku Joda. Aku telah menghancurkan hidupnya. Aku mematahkan sumpahku hanya demi mahkota Amer. Adam menyelesaikan hal yang benar dengan memenangkan pertempuran di Malwa. Ini waktunya membicarakan pernikahan Adam dan Baksibano kepada Sumitra, Suman, Lalita, kemarilah. Cepat, lampunya mulai mati. Aku tidak akan membiarkan Amer jatuh dalam kegelapan. Sekencang apapun anginnya, aku akan menjaga lampunya menyala. Nenek, ini adalah sebuah badai besar. Aku sangat takut, Nek. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Pertanda buruk apa? Kau salah. Angin berhembus kencang, mematikan lampu itu hal yang wajar. Di mana di sana ada badai sebelumnya. Amer tidak akan berada dalam kegelapan. Tidak akan pernah. Iya, Ibu benar. Tidak akan ada yang melukai Amer. Aku percaya pada putraku yang pemberani dan juga pasukan kita. Siapa yang menunjukkan mata setannya kepada Amer, mereka akan kehilangan nyawanya. Harapan Joda tidak akan pernah mati. Aku yakin itu. Dewi, kumohon selamatkan kami. Bagus sekali. Syarifuddin sudah menyerang Amer. Dia melakukan apa yang ingin kulakukan. Kenapa kau begitu bahagia dengan serangan ke Amer? Amer tidak memberi keuntungan. Itu adalah kerajaan kecil. Kau harus fokus untuk menguasai seluruh Hindustan. Aku tetap akan menguasai Hindustan. Tapi Amer punya sesuatu yang aku inginkan. Yang tentunya sangat menguntungkan bagiku. Maafkan aku, Jalal. Aku tidak mengerti. Apa yang spesial di Amer? Amer memiliki sesuatu. Kenyataannya kau tidak akan menemukannya di seluruh Hindustan. Apa yang dimiliki Amer? Dia bahkan tidak mengatakannya padaku. Apa yang begitu spesial? Pasti ada sesuatu. Pangeran seperti apa kau ini? Tidakkah kau tahu kalau kau kalah dengan seseorang jadi kau harus antarkan orang itu? Sebelum raja barumu, kau tahu itu? Mughal seperti apa kau ini? Tidakkah kau tahu? Pangeran Rajput tidak akan pernah diserahkan kepada siapapun. Kalau begitu aku akan mengirimkan kepalamu kepada ayahmu sebagai hadiah. Lakukanlah. Beliau akan sangat bangga kepada kami. Bahwa putranya kehilangan nyawanya. Tapi kami masih tetap memiliki keberanian untuk melawan musuh. Wah,
Sombong sekali kau. Kalau begitu, sekarang aku tidak akan memenggal kepalamu, tapi aku akan menghancurkan kesombonganmu. Aku akan menyiksanya supaya kesombongan mereka hancur dan mereka harus memohon ampun padaku. Tidakkah? Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi aku pimpinan di sini. Kami telah menaklukkan yang namanya bangsa Amer. Yang kau ucapkan itu salah besar. Meskipun hanya tinggal satu prajurit yang hidup di Amer, kau tidak akan pernah bisa menyentuh Amer. Diam! Tuan, kau telah menaklukkan Amer, tapi kenapa masih membahasnya dengan mereka? Sekarang kau harus bicara dengan Raja Barmal. Dan sekarang, kita harus hancurkan kehormatan Rajput. Sampaikan pesanku kepada Raja Barmal. Dan kita akan mengirim hadiah istimewanya juga. Tuliskan pesanku. Adam menyelesaikan hal yang benar dengan memenangkan pertempuran di Malwa. Ini waktunya membicarakan pernikahan Adam dan Baksibano kepada Jala. Mughal akan segera menyerang istana kita. Beritahu kepada Panglima. Cepat tutup gerbangnya. Yang Mulia, Mughal menyerang kita. Apa? Benar, Yang Mulia. Ibu, Mughal menyerang kita, Bu. Kita akan kirim semua wanita ke kamar yang lebih aman. Bawa Joda, Sukania, dan Sifani ke kamar yang aman. Cepat, ayo, cepat. Ayo cepat. Kita harus memenuhi perintah Tuan Sarifuddin. Ayo kembali. Berhenti pengecut! Bukankah kau ingin menyerang kerajaan Amer? Lalu kenapa kau melarikan diri? Berhenti! Ayah. Ini pesan dari Sarifuddin. Bacakan. Raja Barmal, kami telah memenangkan perang. Karena itulah aku ingin membicarakan masa depan Amer denganmu. Setelah membaca pesan ini, datanglah padaku. Jika kau tidak datang padaku dalam sehari, maka ketiga Pangeran Amer... Teruskan, Bakwan. Maka ketiga Pangeran Amer akan meninggal. Itu semua karena kau. Mereka akan menemui akhir yang sama. Baca terus, Bakwandas. Kenapa kau berhenti? Biar kita tahu rencana mereka. Lalu kita akan memberi mereka serangan balik. Lanjutkan. Mereka akan menemui akhir yang sama seperti menantu masa depan Raja Amer.
Kami mengirimkanmu kepala tunangan Putri Amer sebagai hadiah untukmu. Sekarang aku putuskan jika kau menginginkan kepala anakmu seperti itu. Tertanda Gubernur Mewat, Sarifuddin. Aku akan membunuh Jalal dan membawa kepalanya untuk Raja Amer. Itu adalah hadiah yang kuberikan untuk Putri Joda dan juga penduduk Amer. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyebabkan kita berpisah. Sekarang, meskipun aku akan pergi atau Joda, buka matamu sayang. Ini adalah prediksi Saguni Bai. Joda melewati batasnya terlalu sering. Joda akan menikah dengan musuhmu. Menikah dengan bangsa Mughal. Tidak. Joda, ayo bangun nak. Ayo bangun. Kak. Joda. Aku tidak tahan melihat air matamu. Jangan lupa sayang, kau seorang wanita Rajpur. Kau harus menaklukkan musuh-musuhmu. Jangan menangis. Orang Rajpur menghargai pengorbanan orang yang mereka sayang. Jangan menangis lagi. Kau adalah putri dari Raja Amer. Dia sedang dalam masalah. Jangan kehilangan keberanian. Kau harus lebih berani. Kita tidak boleh menyerah. Kita akan hadapi mereka. Tidak satu pun yang perlu kalian khawatirkan. Barmal akan melindungi suami kalian. Karena dia tidak sekedar Raja Amer. Dia juga seorang ayah. Sebelum menjadi seorang ayah, aku adalah Raja Amer. Aku pertimbangkan tugas utamaku yang lebih penting. Itu sebabnya aku akan memikirkan kepentingan umum daripada keluargaku sendiri.
Aku tidak akan membiarkan harga diri Amer dihina. Akan jadi apa jika kita tidak bisa menang melawan mereka? Tapi kita belum menerima kekalahan. Kita tidak akan menerima mereka atau bertoleransi dengan mereka. Apa? Barmal tidak bisa melakukan itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Adam menyelesaikan hal yang benar dengan memenangkan pertempuran di Malwa. Ini waktunya membicarakan pernikahan Adam dan Baksibano kepada Jalal. Kau adalah adikku. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Takdir dan kesedihan tidak lepas dari siapapun, Kak. Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Dan aku akan melakukan sesuatu untukmu, jadi kau tidak perlu menangis seperti ini. Aku ingin selalu melihatmu tersenyum. Jangan khawatir dengan Baksibano, Jalal. 8 bulan sudah berlalu sejak Ibrahim meninggal. Lukanya akan hilang seiring dengan waktu. Permisi, Yang Mulia. Luka karena kesepian akan semakin parah dengan bergantinya waktu. Kita harus memberi Baksibano alasan untuk tetap hidup. Kita akan memberinya alasan untuk bisa tersenyum. Kita harus menikahkannya lagi. Saat ini impian Joda sudah hancur. Raja Suryaban meninggalkan Joda saat sedang tergila-gila. Saat mulai sadar, dia akan lebih khawatir dengan Amer, dan ketiga kakaknya akan menjadi duka citanya sendiri. Joda menghapus air matanya lagi dan pergi menemui ayahnya. Kita akan balas dendam atas apa yang sudah terjadi, Joda. Amer akan membalas dendam kepada pembunuh Suryaban. Siapa yang akan balas dendam, Ayah? Dan apa keuntungannya? Ketiga kakakku sudah ditahan oleh mereka. Ribuan prajurit pemberani telah ditahan oleh mereka. Satu saja langkah dari Ayah, itu bisa mengorbankan nyawa mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku terima tawaran Mughal? Haruskah aku lupakan tugas utamaku? Ayah adalah seorang prajurit, tetapi Ayah juga seorang ayah bagi anak-anak Ayah. Dan Ayah juga seorang raja. Jadi sudah menjadi tugas Ayah untuk melindungi ketiga anak Ayah. Dan para prajurit kita yang pemberani, Ayah. Dalam pertempuran, kita sudah kalah. Tapi apapun yang kita miliki, kita harus menyelamatkannya. Aku tidak ingin kehilangan kakak-kakakku dalam pertempuran ini, Ayah. Sekarang pilihannya hanyalah kita harus pasrah menerima kondisi mereka. Kita terima keadaan ini, Ayah. Aku sudah kehilangan calon suamiku dalam pertempuran ini. Tapi aku tidak bisa memaafkan jika kakak iparku dan wanita lainnya sampai kehilangan suami mereka dalam pertempuran ini, Ayah. Joda, orang akan berpikir bahwa aku seorang pengecut. Tapi aku tahu seberapa banyak keberanian untuk menghapus satu kesedihan dan juga akan mengkhawatirkan hidup orang lain. Aku bisa mengerti itu.
Joda, itu bukuku. Sujamal, bukankah kau sudah siap? Putri Bikaner akan menikah hari ini. Aku akan segera berdandan ya. Aku yakin sekali, kau akan terlihat cantik. Kelihatannya kau akan menikah hari ini, kan? Oh ya, aku akan mengenakan perhiasan ini di pernikahanku nanti. Di pernikahanku, aku akan mengenakan semua perhiasan yang kau berikan. Aku janji padamu. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau kenakan di pernikahanku? Kakak tidak punya waktu berdandan di pernikahan adiknya. Mereka punya banyak pekerjaan. Tapi pada waktunya nanti, aku akan menyebarkannya pada banyak orang saat ritual nanti, dan aku akan mengangkat tandumu. Aku janji, adikku Joda. Joda? Joda, maafkan aku. Kau tidak bisa hanya minta maaf padaku. Kau harus minta maaf pada semua bangsa Rajput. Seorang prajurit pemberani lebih baik mati daripada menerima sebuah hinaan dari orang lain. Itu yang telah Raja Suryaban lakukan. Tapi kau malah bekerja sama dengan bangsa Mughal. Kau mengkhianati bangsamu sendiri hanya untuk sebuah mahkota. Bagaimana bisa kau tega memenggal tunangan dari adikmu sendiri? Joda adikku, dengar dulu. Kau bukanlah kakakku. Teman musuh adalah seorang musuh. Jalal adalah musuhku. Sejak kau menjadi temannya, maka kau adalah musuhku. Joda. Kita gunakan Sujamal untuk menyelesaikan tugas kita. Sekarang kita sudah menaklukkan Amer. Sujamal sudah mengatakan kepada kita semua rahasianya. Kita tidak membutuhkan dia lagi. Dia sudah mengkhianati orang-orangnya, jadi kita tidak bisa percaya. Dia gagah dan juga berani. Jika dia sampai melawan kita, dia juga bisa menghancurkan kita. Adam menyelesaikan hal yang benar dengan memenangkan pertempuran di Malwa. Ini waktunya membicarakan pernikahan Adam dan Baksi. Sujamal! Dia tidak ada di mana-mana. Dia melarikan diri, Tuan. Lihatlah. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Tuan, Raja Barma sudah di sini untuk menemui Anda. Dia bukan raja lagi. Dia adalah budak kita. Aku ucapkan selamat datang untuk temanku Barmal. Perang ini telah menghancurkan persahabatan kita, Cuk Taigang. Kau bersama pasukan Mughal. Bagaimana bisa kalau kau menjadi temanku? Perang tidak akan pernah menghancurkan yang namanya persahabatan. Kejayaan dan kekalahan adalah dua sisi di koin yang sama. Ambillah manisan ini. Kami tidak merayakan kekalahan kami, Syarifuddin. Kalau begitu, rayakanlah kemenangan kami. Di mana anak-anakku saat ini? Mereka aman. Aku melakukan pertempuran dan memenangkan. Mereka juga. Tapi aku selalu membebaskan prajurit dari pasukan yang kalah. Kau itu memang orang yang sangat baik. Tapi maaf, kami tidak merasa kekurangan.
Sepertinya kau terlihat begitu sangat senang melihat mereka bertiga masih hidup. Ya, aku merasa senang. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menyerah padamu. Aku kesini untuk membawa mereka pergi denganku. Biarkan mereka pergi. Kau harus membayar harga untuk kebebasan mereka, Barmal. Katakan berapa harganya? Ini harga yang kecil. Hanya 5.000 koin emas setiap bulan. Dan kau harus kirimkan batu untuk memperbaiki benteng mewah. Meskipun kita bertarung dalam pertempuran. Kau juga harus mengatur makanan dan minuman untuk para prajurit kami dan para binatang juga. Bagaimana? Apa kau terima? Aku terima. Sekarang bebaskan mereka. Ini adalah harga untuk keselamatan anak-anakmu, bukan kebebasan mereka. Selama kau memenuhi kebutuhanku, anak-anakmu akan aman bersama kami di sini. Bagaimana kalau aku menolak semua ini? Mereka akan juga menemui hal yang sama. Seperti yang terjadi pada tunangan putrimu, Sarifuddin. Maaf Tuan, biar aku bicara padanya. Raja Barmal, cobalah mengerti situasi dan kondisi saat ini. Terima tawaran mereka untuk sementara. Aku akan mengubah semuanya seperti semula. Aku mungkin tidak bisa membantu, tapi aku masih tetap menjadi temanmu. Baiklah. Dia menerima tawarannya. Luar biasa. Katakan pada Sarifuddin dengan menaklukkan Amer dia telah memenangkan hatiku. Dia pantas mendapat penghargaan. Murad, kau sudah membawa kabar baik. Adam menyelesaikan hal yang benar dengan memenangkan pertempuran di Malwa. Ini waktunya membicarakan pernikahan Adam dan Baksibano kepada Jalal. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Jalal. Aku baru ingin menemuimu. Aku mau memberikan kabar baik. Aku tahu. Selamat atas kemenanganmu yang mulia. Subhanallah. Setelah mendapat berita ini, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Dan aku juga ingin membicarakan pernikahan kedua Baksibano. Aku juga punya pikiran yang sama. Aku sudah memutuskan adikku akan menikah dengan seseorang yang memenangkan pertempuran yang penting bagiku. Aku sudah tidak sabar menunggu Adam Khan. Dia telah memenangkan pertempuran di Malwa dan dia telah membuat kita berdua bangga. Apa yang kau katakan? Kita juga memenangkan pertempuran di Malwa. Berarti kebahagiaanku berlipat. Kita memenangkan keduanya, Amer dan Malwa. Ibu, Sarifuddin telah memberiku hadiah terbaik dengan menaklukkan Amer. Sekarang aku ingin menikahkan Baksibano dengannya. Bagaimana pendapatmu? Aku berterima kasih pada Allah. Baksibano mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya lagi. Kau telah memberiku ide supaya Baksibano menikah lagi. Aku akan selalu berhutang padamu. Aku akan mengingatnya. Kemenangan Adam Khan tidak membantu kita juga. Takdirku mengingatkanku untuk menjadi pelayan di kerajaan Mughal selama hidupku.